Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Wijiwati. Seperti di judul dalam video ini, saya akan membahas seputar public speaking, di mana saya juga akan membagikan tips mengenai cara-cara mengembangkan kepercayaan diri saat melakukan public speaking. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas mengenai tips atau cara-cara mengembangkan kepercayaan diri saat melakukan public speaking, tentunya kita perlu memahami dengan baik hakikat atau konsep dari public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman, tentunya public speaking itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana dalam berbagai kesempatan itu banyak sekali disinggung tentang pentingnya public speaking sebagai salah satu kemampuan yang harus kita miliki. Nah, pada dasarnya, public speaking itu selalu dibutuhkan di setiap ranah kehidupan. Bahkan hampir semua pekerjaan itu membutuhkan keterampilan dalam public speaking. Kemudian ada pendapat dari ahli yaitu Vanderburg dan Selno pada tahun 2008. Beliau mendefinisikan public speaking sebagai percakapan atau presentasi secara oral yang biasanya disampaikan secara formal dalam kondisi audiensnya dihimpun dalam konteks yang formal untuk mendengarkan atau selama percakapan informal. Beliau juga menambahkan bahwa public speaking skill empower us to communicate idea and information in the way all member of audience can understand. Nah, konsep yang ditawarkan oleh beliau ini mengindikasikan bahwa public speaking itu bersifat formal tentang sebuah ide dan disampaikan dalam konteks tertentu. Kemudian, jika dilihat secara etimologis, kata public itu berarti umum atau halayak, serta speaking itu berarti berbicara atau yang berbicara. Nah, dengan demikian, public speaking merupakan sebuah tindakan berbicara di depan umum dengan menggunakan oral komunikasi kepada audiens yang lebih efektif. Nah, mengenai skill berbicara dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan yang namanya percakapan atau biasa disebut dengan conversation. Nah, apakah public speaking dan juga percakapan itu sama atau berbeda? Ya, jadi antara public speaking dan conversation atau percakapan itu memiliki perbedaan dan juga memiliki persamaan. Dalam banyak hal, public speaking memiliki persamaan dengan percakapan. Biasa seperti yang disampaikan oleh Lukas pada tahun 2007, beberapa persamaan itu antara lain: 1. Penyampaian pesan public speaking maupun percakapan itu sama-sama disusun secara logika, sistematis, dan tahap demi tahap agar pesan itu dapat dimengerti. Yang kedua, pesan disampaikan dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam percakapan ataupun dalam public speaking itu pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai dengan reaksi dari lawan bicaranya atau publik. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan public speaking dan juga conversation. Terdapat 3 perbedaan utama antara public speaking dan juga conversation. Nah, itu menurut dari Lukas pada tahun 2007, ketiga hal tersebut diantaranya: 1. Pesan yang disampaikan melalui public speaking itu lebih terstruktur.
di mana waktu yang tersedia untuk public speaking itu biasanya terbatas. Kemudian yang kedua, public speaking itu menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan percakapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu public speaking memerlukan metode penyampaian yang berbeda dari percakapan. Nah, dalam public speaking kita perlu menyesuaikan volume, intonasi suara yang kita gunakan agar bisa terdengar jelas oleh seluruh publik. Kemudian kita juga harus menggunakan postur tubuh dan bahasa tubuh yang sopan, serta menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal dari video saya, di mana saya akan membahas mengenai tips cara-cara mengembangkan kepercayaan diri saat melakukan public speaking. Nah, ada banyak orang yang merasa cemas pada saat berbicara di depan umum atau dikenal dengan istilah demam panggung. Perlu kita sadari teman-teman bahwa demam panggung ini adalah hal yang wajar dan bisa diatasi. Nah, demam panggung itu memang dapat memunculkan reaksi fisik. Namun, kita dapat menggunakan rasa cemas tersebut untuk memunculkan presentasi yang luar biasa. Nah, sesuai dengan hukum kekalahan energi ya, di mana energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, misalnya kita bisa mengubah energi negatif yang ada di dalam tubuh kita menjadi energi yang bersifat positif. Seperti dengan misalnya berpikir positif dan juga mempersiapkan diri dengan formula 5W1H. Nah, perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa setiap orang dalam menyikapi adanya demam panggung dan juga cara meningkatkan kepercayaan diri itu memiliki caranya masing-masing, di mana setiap orang itu tentunya berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, yang akan saya sampaikan ini merupakan tips secara keseluruhan. Yang pertama, yaitu kita perlu yang namanya berlatih. Semakin sering kita berlatih public speaking dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, maka semakin kita lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Kemudian ada beberapa aktivitas mental dan juga fisik yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita lebih santai sebelum melakukan public speaking. Misalnya dengan tidur cukup atau melakukan gerakan-gerakan peregangan otot. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kekuatan visualisasi, yaitu dengan menggunakan pakaian yang dirasa nyaman dan sesuai dengan keadaan. Nah, kemudian kita juga perlu menyadari bahwa demam panggung biasanya tidak terlihat oleh publik, atau kita tidak perlu menyamakan diri dengan pembicara yang memang sudah ahli, karena kita tidak pernah dituntut untuk melakukan public speaking yang sempurna. Nah, itu dia sedikit ilmu dari saya dan juga beberapa tips. Semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan.